Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laisa bimawjudin ma'ahu. Di antara tanda gitu, atau di antara yang menunjukkan kepadamu akan adanya qaharnya Allah, maha memaksanya Allah, adalah Allah menghijabmu, menghalangimu dari merasakan adanya Allah, menyaksikan adanya Allah dengan sesuatu yang sejatinya tidak ada. Hikmah ke-15 ini masih ada kaitan dengan hikmah-hikmah sebelumnya. Jadi nanti kita akan nyambung kalau kita sebelumnya kita paham hikmah sebelumnya. Di antara Asmaul Husna itu ada Al-Qahar. Allah itu maha memaksa. Antum pengen A, ku Allah dibere B, itu kan menandakan Allah itu qahar. Kita nggak berdaya. Pernah nggak antum minta sesuatu, ternyata Allah memberinya yang lain. Hayang kawin teh kasih A, ternyata jadi kasih B, jadina gitu. Ngadoa hayang A, jadina B, itu tanda maha qaharnya Allah. Allah teu kaolo ku urang gitu. Kata Allah, kata Ibnu Athaillah, an hajabaka anhu bima laisa bimaujudin ma'ahu. Allah menghijab engkau, menghijab itu menghalangi kita, membatasi kita, sampai kita tidak merasakan, menyaksikan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah menghijab kita sampai kita tidak merasakan adanya Allah. Jadi antum ningali mobilan tapi teu katingali nu dorong mobilan kira-kira gitu. Ari anu didorongna katingali, ari nu ngadorongna teu katingali. Kita lihat matahari, katingali matahari nama makhluk. Kita melihat makhluk seluruhnya, tapi kita tidak merasakan, tidak menyaksikan itu, bahwa itu digerakkan, tidak bergerak sendiri begitu. Nah, kenapa sampai kita dihijab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini terkait dengan hikmah sebelumnya. Ya karena hati kita kotor. Jadi maksiat kita itu membuat hati kita gelap sehingga kita tidak merasakan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu lihat makhluk, berhenti di makhluk. Ningali gunung, berhenti di gunung. Kita nggak merasakan bahwa itu diciptakan Allah. Berhenti di makhluknya. Ningali petir, kita berhenti di petirnya. Kita tidak merasakan bahwa petir itu makhluk Allah. Melihat orang yang berbuat baik kepada kita, ngasih apapun, berhenti di situ. Kita lupa bahwa orang ini digerakkan sama Allah. Sehingga kita nggak pernah bersyukur ke Allah, kita bersyukurnya pada orang ini. Sehingga kita ketakutan kehilangan orang ini gitu. Ada yang begitu ya, takut orang ini. Ini orang dermawan, ini donatur utama kita.
Kira-kira begitu ya. Tiba-tiba kalau orang ini nggak ada, ini gimana? Orang yang nggak merasakan hadirnya Allah. Kenapa bisa begitu? Karena kita penuh maksiat hidup kita. Lihat istri senyum, berhenti di istrinya. Istri kita masing-masing ya, bukan istri orang. Kita berhenti di istri kita. Kita lupa kalau Allah bahwa senyumnya istri kita itu adalah digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak lupa bersyukur ke Allahnya. Lihat orang maki-maki kita, marahin kita, membuli kita. Yang kita saksikan orang itu, kita lupa bahwa orang ini digerakkan oleh Allah gitu. Sehingga kita marah, sakit, dendam gitu. Itu akibat kita hati kita kotor, kita banyak maksiat, sehingga kita tidak merasakan hadirnya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan sederhananya begini, adakah makhluk yang bergerak, apapun gerakannya, tanpa kehendak Allah? Saya ulangi lagi, adakah makhluk yang bergerak tanpa kehendak Allah? Nggak ada kan? Bahkan kalakai murad, antum hadir di sini. Ya. Makanya pada hikmah yang lalu disebut al-kaunu kulluhu zulmatun. Semesta ini seluruhnya gelap kan gitu. Kejahatan atau tidak ada begitu. Baru ada ketika diadakan Allah. Al-kaun, kaun itu kan semesta ya, selain Allah namanya kaun. Kullu ma siwallah fahuwal alam. Selain Allah itu alam. Salat kita itu alam, makhluk. Puasa kita, zakat kita, segala macam. Kalau dalam hikmah yang lalu, kulluhu zulma, semua adalah kejahatan. Baru wa innama anarahu zuhurul haqqi. Baru menjadi terang benderang, jadi kebaikan ketika al-haq hadir di situ. Salat kita kejahatan, kecuali dalam salat itu Allah hadir. Kalau salat kita nggak menghadirkan Allah, artinya nanti merasa menang orang salatnya. Namun tuh anak mah tuh itu, gitu orang sih. Anak teh saha. Jagoan. Gitu. Jadi nyambung nada dengan hikmah yang terdekat kemarin begitu. Nah, jadi Allah menghijab kita karena maksiat kita. Jadi orang yang nggak pernah membersihkan dirinya dari berbagai kesalahan, karena hikmah yang sebelumnya yang ke-13 bercerita terkait dengan bagaimana akan sampai kepada Allah kalau kemudian kita penuh dengan dosa. Ketika banyak dosa nggak sampai-sampai sama Allah, nggak merasakan hadirnya Allah. Sehingga ketika melihat makhluk berhenti di makhluk, tidak melihat bahwa makhluk ini digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ningali anu senyum siga manehna poho ka Allah nama. Ketika orang marah berhenti di situ, begitu. Sehingga dendamnya kasih fulan terus gitu. Dia lupa bahwa seluruhnya digerakkan oleh Allah. Nah, apabila orang tidak terhijab, artinya dia melihat apapun semua kehendak Allah, begitu. Taatnya, maksiatnya, senyumnya, marahnya, semua kehendak Allah. Karena nggak ada orang yang kemudian bisa marah kalau Allah tidak menghendaki marah itu. Ketika ada orang marah pada kita, maki-maki kita, menghina kita, kan hakikatnya Allah menggerakkan orang itu supaya marah menghina kita. Antum percaya nggak bahwa orang marah itu digerakkan oleh Allah untuk marah? Atau Allah nggak tahu, kata Allah, kok ada makhluk nih yang marah-marah apa nggak digerakkan sama aku? Kata Allah kan nggak ada. Dalam keyakinan kita marahnya itu hakikatnya Allah yang menggerakkan. Nah, kalau orang yang tidak terhijab tadi, karena Allah yang marahnya itu, kira-kira gitu, Allah yang maki-makinya itu, kalau ternyata kita memang benar salah, artinya Allah menegur kita. Segeralah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ternyata dia salah maki-makinya,
mau nyarekan kasih fulan jadi ka urang carekan nanti gitu. Itu ujian. Ujian dari Allah untuk kita, kira-kira kita bisa bersabar tidak. Artinya kebaikan. Ningali makhluk teh kabeh kadean. Gitu. Ketika ada orang yang kemudian berbuat baik sama kita, yang kita rasakan adalah bahwa Allah sedang berbuat baik sama kita. Sehingga kita berterima kasih ke Allah kan? Di samping ke orang berterima kasih ke Allah. Tapi kalau orang tidak menyaksikan Allah, berterima kasih ke orang unggul. Antum dikasih uang sama bos antum, nuhunna ke bos unggul. Ke Allah pernah tidak bersyukur? Kenapa kita nggak pernah bisa bersyukur? Karena kita tidak merasakan hadirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau orang sudah tidak terhijab tadi, melihat sesuatu, ketika kemudian dapat nikmat, dia bisa bersyukur, dapat musibah, dia bisa bersabar, gitu. Karena dia merasakan bahwa semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu yang harus kita usahakan itu bagaimana caranya agar kita tidak dihijab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kita harus tahu apa penyebab orang itu dihijab. Sampai hari ini kan saya paling tidak, merasa dihijab. Ningali antum dia berhenti di antum gitu, itu langsung ke Allah. Mau antum molototnya makna ke antum, teringat ke Allah gitu. Harusnya kemudian, kenapa kemudian Nabi menjadi pemaaf gitu? Antum bisa bayangkan ada orang yang maki-maki Nabi, menyakiti Nabi begitu, mengusir Nabi, memboikot Nabi. Ketika Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah itu, pembebasan kota Mekah itu, Nabi mengingatkan sahabat nggak boleh ada darah yang tertumpah, kecuali yang melawan atau 10 orang yang dalam daftar list harus dibunuh itu. Dan ternyata dari 10 orang itu 7 orang bertobat. Ketika dikumpulkan orang-orang Quraisy itu, Nabi bertanya kepada orang Quraisy setelah mereka tidak berdaya, Nabi dengan 10.000 sahabatnya, pasukannya, Nabi bertanya kepada orang Quraisy, kira-kira apa yang akan saya lakukan? Nabi punya kemampuan untuk membalas. Nabi nanya dulu, menurut kalian apa yang akan saya lakukan pada kalian? Udah berdaya, nggak berdaya, udah kalah orang Quraisy. Apa jawaban orang Quraisy? Engkau itu orang baik, gitu. Anak orang baik, gitu. Dipuji-puji Nabi. Apa kata Nabi setelah itu? Nabi mengutip perkataan Nabi Yusuf alaihissalam. Kata Rasulullah, hari ini antara saya dan kalian nggak ada masalah. Dimaafkan. Antum mutlaqah, kalian bebas. Mau muslim, mau kafir bebas. Nggak harus masuk Islam. Karena tidak ada paksaan dalam beragam. Tapi Nabi mengingatkan bahwa Makkah itu harus bebas dari orang kafir. Jadi kalau mau kafir, keluar dari Makkah. Ada orang Quraisy yang minta waktu berapa 2 bulan. Ya Rasulullah katanya, minta waktu 2 bulan. Mungkin mau merenung segala macam gitu. Nabi persilakan, Nabi kasih 4 bulan untuk beberes kira-kira gitu. Kalau masuk Islam tinggal di sana. Kalau kemudian menolak masuk Islam ya silakan, tapi keluar dari Makkah. Makanya sejak itu Makkah jadi tanah haram. Makkah Madinah itu menjadi tanah haram. Tidak ada orang kafir yang tinggal di sana. Begitu. Bagaimana Nabi yang pernah disakiti bisa menjadi pemaaf gitu? Atau Nabi SAW ketika hijrah ketika berangkat ke Taif dikejar-kejar begitu, masuk ke salah seorang kebun salah seorang warga di sana begitu. Orang-orang Taif tidak berani mengejarnya.
tiba-tiba datang malaikat Jibril, menawarkan bantuan. Penjaga gunung A, B itu bersiap. Apakah mau dilempar ke penduduk Taif atau tidak? Gitu. Kata Nabi dalam sebuah riwayat, itu kira-kira kondisi terberat Nabi dalam dakwah itu. Justru bukan perang Badar, Uhud. Justru Nabi menyebutnya ketika peristiwa hijrah ke Taif itu. Nabi punya kemampuan membalas, ditawari sama Jibril, tapi Nabi menyatakan tidak. Maka Nabi berdoa, berilah mereka hidayah. Nabi berharap kalau orang tuanya tidak masuk Islam, berharap anak cucunya masuk Islam. Nah, dari sejak peristiwa Taif, Nabi diusir itu, sampai orang Taif masuk Islam itu kira-kira 12 tahun kemudian, orang Taif berbondong-bondong masuk Islam. Nggak ada dendam, gitu. Nggak ada amarah, gitu. Masya Allah. Baik. Jadi Allah akan menghijab kita apabila kita maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita introspeksinya begitu ya, kalau kita sekarang masih terhijab, kalau lihat makhluk, berhenti di makhluk, tara eling ke Allah begitu, itu tanda kita sedang dihijab, penyebabnya karena maksiat kita. Gitu. Dan kita nggak perlu ngurus orang lain. Wah, si fulan sedang dihijab, nggak perlu. Kita aja masing-masing aja kita evaluasi ya. Kalau antum dimaki-maki orang, tersinggung dan membalas amarah segala macam, akhir-akhirnya itu yang sedang terhijab, ya kira begitu. Kalau berhenti di makhluk, lupa ke Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di dalam tubuh kita, dalam diri kita ada 4 sifat yang menjadi penyebab kita berbuat maksiat. Pertama adalah sifat bahimiyah, sifat kebinatangan. Ini yang mendorong kita berbuat maksiat. Binatang itu kan karakternya makan, minum, bersetubuh. Kalau pikiran antum dalam hidup itu makan, minum, bersetubuh begitu, nah, itu sifat bahimiyah. Dari situlah muncul zina, pencurian, perampokan, ngambil hak orang gitu. Itu sifat kebinatangan kita dominan. Kan binatang mah urusannya perut, bawah perut. Tuh adi, tuh lanjut, tuh inung dihajar gitu kira-kira kita. Itu bahimiyah. Yang kedua sifat sabu'iyah. Buas. Telenges. Kalau binatang buas, tandanya kan katanya ada taringnya gitu ya. Karnivora. Senangnya marah, dendam, pengen mukul, bunuh. Akhirnya itu sabu'iyah. Makanya ada pembunuhan, perkelahian. Itu sifat sabu'iyah kita, binatang buas kita dominan dalam setiap kita. Setiap kita punya karakter itu. Jadi jangan antum merasa aman. Enggak, kita punya bahimiyah gitu. Jadi di pikiran tinggal daharun kita. Sare ngimpina dahar, isukan ngalis di mana dahar di mana gitu. Urusana jeung dahareun jeung dahar. Atau urusana hubungan seksual hayu. Ya. Binatang begitu. Teko aya bika nganggur di udang. Nah, gitu. Kadenge aya rana anyar we diteang panu masyaallah. Baik ya. Jadi marah, membunuh. Nah, itu sifat sabu'iyah gitu. Yang ketiga adalah sifat syaitaniyah. Syaitan. Nah, ini masalah nifak, munafik. Pura-pura soleh, pura-pura dermawan, padahal jahat, jatuh gitu.
Kita memiliki sifat itu loh. Nah ya pemajikan ya pura-pura lungguh gitu. Padahal pemajikan beringasnya luar biasa gitu. Di depan jamaah banyak kita meni khusyuk gitu. Salat menilillah, nggak ada jamaah, wih dikebut atuh gitu. Sifat syaitaniyah itu ada. Pura-pura baik. Setan kan begitu. Munafik kan munafik itu dikisahkan dalam jadi dulu salafus saleh itu di zaman Nabi orangnya sholat di saf terdepan, bahasanya santun. Munafik begitu. Bahkan Nabi menyebut hafal Quran. Untung tuh hafalnya. Mau juga antum. Eta nu hafal Quran geus kitu, komo anu henteu gitu. Potensi kena sifat nifak itu luar biasa. Orang munafik zaman dulu kan begitu. Santun, sopan. Tapi ada kesempatan ngahajar. Makanya seringkali kita ketemu orang yang begitu, di depan kita mohon tukangun. Memukul, dasar muna. Cak itu kita bahasa gitu kan. Itu sifat syaitannya memang begitu. Setan itu tampilannya begitu. Bisa tampilan ustaz. Tampilan orang baik gitu. Bukan berarti kemudian orang jahat di surga, bukan kadenya. Bahaya nifak itu karena wajahnya, tampilannya, fisiknya ustaz. Fisiknya orang-orang alim. Kita bisa ngukur sendiri ya. Pura-pura. Kita kalau banyak jamaah qobliyah, ba'diyah dikerjakeun, begitu usah sahab, pardu wungkul dreg-dreg balik deui gitu. Masya Allah. Nah, sifat syaitaniyah. Sekali lagi ini dipakai ngukur diri ya, jangan dipakai ngukur orang lain. Nah, itu yang menimbulkan kita dihijab oleh Allah karena kita memiliki sifat itu. Bahimiyah, sab'iyah, syaitaniyah. Dan yang keempat rububiyah, sifat ketuhanan. Kita kadang pengen jadi Tuhan. Kan sifat Allah itu misalkan Al-Azim, Maha Agung, pengen diagungkan orang. Al-Mahmud pengen dipuji orang. Tiba-tiba kalau orang nggak memuji kita, kita marah. Nah, sifat rububiyah kita. Itu yang menghijab kita. Kenapa kita tidak merasakan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang menghijab kita, kenapa kalau orang marah berhenti di orang itu, orang baik berhenti di orang itu? Kita lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita kadang-kadang memiliki sifat-sifat Tuhan. Takabur, merasa lebih gagah dibanding yang lain. Anggap hina batur. Si fulan jadi pejabat, apal modalna urang. Tak goreng gimana gitu. Si fulan jadi pejabat orang kaya, apalah. Merendahkan terus orang. Batrul haq wastihqarun nas. Nolak hak dan menganggap rendah orang lain. Oh si fulan soleh, hafal Quran. Orang mah apa kerutikna tuh. Boleh dia. Selalu di mata dia mah gak ada yang baik begitu. Dan itu akan ada di setiap kita masalahnya. Karena itu penyakit hati. Bukan penyakit tampilan, bukan. Takabur itu penyakit hati, bukan penyakit penampilan. Bukan karena bajunya bagus, rumahnya bagus, mobil bagus, dia takabur, bukan. Takabur bisa jadi orang gak punya apa-apa, miskin. Bisa jadi dia punya sifat takabur. Karena ini penyakit hati, bukan penyakit tampilan. Jangan dianggap, si fulan istrina opat, takabur. Bukan. Takabur itu bisa jadi orang laku-laku, takabur bisa gitu. Jadi masalah hati. Nah, kadang kita memiliki sifat-sifat rububiyah tadi. Sifat yang menghalangi kita merasakan hadirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita merasa sebagai Tuhan. Ingin dihormati, dipuja, dipuji, ingin diagungkan, kan gitu. Sombong, itu kan sifat Tuhan. Sombong itu sifat Allah. Begitu.
Ya Allah, gitu. Kita lihat ketemu orang, kalau orang ini kira-kira duitnya loba baru kita, wah gitu. Kalau duitnya seetik enggak dipilih-pilih begitu. Baik. Nah, hadirin rahimakumullah, jadi hikmah yang ke-15 ini ada kaitan dengan hikmah sebelumnya. Dan hikmah sebelumnya. Jadi kalau dari hikmah sebelumnya kita paham pelan-pelan, nanti kita akan paham ini. Jadi orang itu akan dihalangi oleh Allah, dipaksa oleh Allah, supaya kita tidak merasakan adanya Allah, merasakan hadirnya Allah, merasakan baiknya Allah, gitu. Gara-gara maksiat kita, yang termahjub itu, terhijab itu. Lihat orang baik, berhenti di orang itu, sehingga kita ketakutan kan kehilangan orang itu. Ini kalau orang yang terhijab itu, lihat makhluk baik sama kita berhenti di orang itu, kita lupa sama Allah, bahwa yang menggerakkan dia baik itu kan Allah. Sehingga kita takut kehilangan. Ketika si fulan tuh maksiat, kita nggak mau mengkritik dia. Ketika salah nggak mau mengingatkan dia, karena takut kita nggak dapat proyek dari dia. Ini masalah terkait dengan merasakan hadirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyebabnya itu adalah karena maksiat kita. Karena itu segeralah bertobat. Padahal kita dipastikan berbuat maksiat. Kita tuh pasti berbuat maksiat. Berarti kita kalau nggak tobat akan terhijab. Makanya tobat itu harus segera. Bisik hijabnya, dindingnya makin tebal gitu. Salah tobat terus sampai kemudian hijab itu nggak ada. Karena penyebab kita terhijab itu dosa kita yang luar biasa banyak. Karena itu istighfar, taubat, nggak boleh berhenti. Agar kita bisa merasakan hadirnya Allah, baiknya Allah. Jangan sampai kita merasakan baiknya itu hanya baik si A, si B, si C, lupa ke Allah. Nah, gitu. Ketika orang lain marah, berhenti di situ, lupa ke Allah. Nah, gitu. Nah, agar kita merasakan adanya Allah tadi, maka kita harus memperbanyak tobat. Makanya kewajiban utama kita itu, harian kita itu, yang pertama itu tobat. Gitu. Dari dosa apapun segera. Gitu. Jangan ditunda-tunda, jangan nunggu pensiun tobat itu. Atau nunggu nanti malam saja jangan. Atau nanti besok saja jangan. Karena nggak ada jaminan nanti malam masih hidup, besok masih hidup. Begitu sekarang ingat, segeralah kita bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah membuka hijab sehingga kita merasakan hadirnya Allah dan Allah memberikan karunia tobat pada kita sehingga Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenapa? Kalau menghijab karena masker kita, konteks penghalang itu apakah dicabutnya hidayah atau dicabutnya apa? Iya, jadi kita tidak merasakan adanya Allah. Bisa jadi dia sholat, tapi dihijab oleh Allah. Bisa jadi dia saum, dihijab oleh Allah. Bisa jadi dia haji bolak-balik, tapi dihijab oleh Allah, tidak merasakan hadirnya Allah. Nah, orang yang ujub, riya, takabur, sum'ah itu kira-kira tanda-tanda orang itu sedang dihijab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cara membersihkannya taubat. Perbanyak taubat, perbanyak amal soleh, luruskan niat. Baik. Terima kasih banyak atas perhatian. Kita akhiri dengan hamdalah kifaratul majlis. Alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.